Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk setiap sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini judul firman Tuhan yang akan kita gumuli dan selidiki adalah menjadi tempat kediaman Allah, bukan sekedar sebuah lawatan. Efesus pasal yang kedua ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sahabat sekalian, kita tahu bahwa dari Perjanjian Lama, Allah ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Dari tabernakel, itu menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel di padang belantara. Bait suci Salomo, lalu kemudian bait suci yang ada dalam Perjanjian Baru setelah dipulihkan pada masa Nehemia dan Ezra. Semua menunjukkan akan keinginan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kita tahu di dalam Mazmur keinginan untuk orang-orang itu rindu akan tempat kediaman Allah. Akan tetapi ketika Yesus di dalam minggu terakhirnya di Yerusalem, Dia mengumandangkan sebuah pernyataan tentang kehadiran Allah itu bukan lagi di dalam sebuah tempat, yaitu bait suci. Karena Dia katakan, rubuhkanlah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan itu tidak berbicara mengenai batu-batu dan setiap bangunan yang ada pada saat itu, tetapi Dia sedang berbicara tentang dirinya sebagai kediaman Allah yang kekal dan yang ada di mana-mana. Dan kemudian ketika Yesus naik ke sorga, Dia mencurahkan Roh Kudus sehingga membuat kehadiran Allah itu bisa ada di mana-mana dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya. Dan Rasul Paulus menegaskan ini ketika dia katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu dan bait Allah itu ialah kamu. Dan dia berbicara bukan sebagai seorang pribadi, tetapi dia berbicara mengenai sebuah komunitas. Sahabat sekalian, inilah satu keunikan di dalam kekristenan. Kita tidak punya sebuah tempat suci, tetapi yang ada itu adalah bangunan tempat kita berkumpul. Yang membuat sebuah tempat itu menjadi kudus adalah orang-orang yang dikuduskan itu berkumpul di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dikatakan, bila 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Kehadiran Allah itu memperlihatkan bahwa Dia bisa ada di kumpulan orang-orang percaya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab pertanyaan Yudas Tadeus dengan mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kata diam di situ artinya satu rumah, satu tempat kediaman. Dan di sini kita bersyukur bahwa di dalam Perjanjian Baru Allah Tritunggal berkenan diam di hidup orang yang telah menerima kelahiran baru. Ini sebuah hal yang luar biasa dan sangat revolusioner karena kehadiran Allah ada di dalam kita. Dan Allah mau kita ini menjadi tempat kediaman. Tetapi sayangnya, karena ketidaktahuan banyak orang percaya, sehingga mereka mencari-cari fenomena, mencari-cari sensasi, dengan melihat di mana ada kehadiran Allah. Dan biasanya di dalam lingkungan gereja, kehadiran Allah itu terlihat dari sebuah mujizat, peristiwa-peristiwa yang spektakuler secara rohani.
Oh, orang merasakan kehadiran Allah itu di dalam penyembahan atau di dalam kesembuhan. Dan begitu banyak orang-orang dilawat Tuhan. Sehingga kata lawatan itu menjadi sebuah kata yang diinginkan oleh semua orang, termasuk gereja. Tetapi sayang sekali, kita kalau melihat apa yang Yesus katakan tentang kata lawatan, bahwa kata lawatan bukan sekedar sesuatu di mana ada hal yang spektakuler. Betul bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, orang-orang mengatakan ini adalah masa atau waktu di mana Tuhan sedang melawat kita, melawat umatnya dengan mujizat. Tetapi ketika Yesus menangisi Yerusalem, dia berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, seandainya kamu tahu kapan waktunya Tuhan melawat engkau. Dan itu dia berbicara mengenai kehancuran Yerusalem, penghakiman Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Lawatan itu seperti kita datang, berkunjung, lalu pulang. Dan sayangnya orang Kristen lebih senang Allah itu datang berkunjung lalu pulang daripada menyadari Allah itu, keberadaan Tritunggal yang kudus itu ada di dalam setiap orang percaya. Kata diam itu satu rumah, satu tempat kediaman. Dan bagaimana kita bisa sebagai umat Tuhan, sebagai komunitas rohani, sebagai gereja Tuhan, menjadikan gereja tempat kediaman Allah dan bukan sekedar tempat lawatan Allah. Di mana kita bisa melihat Allah bermanifestasi terus-menerus tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Di Alkitab, Gereja Perjanjian Baru dikatakan tiap-tiap minggu Tuhan menambahkan orang jumlah kepada mereka. Mereka bisa melihat bagaimana Tuhan itu melakukan pekerjaan bukan lewat rasul-rasul semata-mata, tapi lewat orang-orang percaya. Orang-orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita akan melihat tiga hal yang kita perlu perhitungkan untuk kita terus menjadi tempat kediaman Allah. Yang pertama adalah kata satu sama lain. Kalau gereja, komunitas orang percaya mencopot kata ini satu sama lain, maka tidak ada kediaman Allah di dalam tengah-tengah orang percaya. Saya kutip satu saja ayat dari Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kata satu sama lain di dalam bahasa Yunani itu adalah satu kata, yaitu halelon. Halelon itu ditemukan 100 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan ini ditemukan hanya di dalam 47 ayat. Jadi 47 ayat dari 100 kali diungkapkan itu ada di dalam 47 ayat. Dan 100 kali itu 60%-nya itu bernada perintah. Dengan kata lain, ini sebuah hal yang begitu penting bagi gereja. Gereja kalau dicopot istilah satu sama lain, maka tidak ada gereja, tidak ada kediaman Allah. Walaupun boleh punya sebuah tempat yang sangat indah, sangat spektakuler untuk pertemuan orang Kristen, tetapi kalau tidak ada satu sama lain itu, satu sama lain untuk mengampuni, memperhatikan, mengasihi, menolong, memelihara, menegur, menasehati, menghibur, membangun satu sama lain untuk kita berupaya menjaga kekudusan, menjaga kesatuan. Bila ini diambil, tidak ada lagi gereja. Saat ini kita ditantang untuk sungguh memperlihatkan kehadiran Allah itu, kediaman Allah itu di tengah-tengah umat percaya. Dan kita punya kesempatan itu. Di dalam gereja, di dalam kelompok kecil, komunitas rohani, pemuritan, mari kita praktekkan satu sama lain ini. Karena disitulah Allah akan memperlihatkan dirinya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan kasihnya.
Tempat kediaman Allah hanya ada ketika kita mulai mempraktekkan satu sama lain. Yang kedua, bahwa tempat kediaman Allah itu dicirikan dengan penyembahan. Yohanes pasal yang keempat ayat 23, Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan adalah ciri di dalam tempat kediaman Allah. Bait suci, penyembahan itu terjadi 24 jam. Artinya, ini adalah ciri yang tidak boleh hilang. Tetapi sayangnya, kembali lagi, gereja, komunitas orang percaya bila tidak membangkitkan para penyembah-penyembah, bila tidak membangun penyembahan di dalam kehidupan jemaat, kehidupan orang percaya, bila sahabat Lex Invina tidak membangun diri Anda menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam roh, artinya kita mengalami kelahiran kembali dan di dalam kebenaran berdasarkan firman Allah. Hidup kita adalah hidup yang berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan. Seorang penyembah adalah seorang yang hidupnya mengutamakan Allah, hidupnya menghormati Allah dalam apapun yang dia kerjakan. Tetapi sayangnya, gereja yang gagal untuk membangkitkan para penyembah-penyembah akan mengkompensasikan itu dengan menghadirkan para penghibur-penghibur. Dari mulai hiburan di mimbar, hiburan di panggung, sampai kepada hiburan-hiburan di anak-anak kecil. Mereka tidak membangkitkan jemaatnya untuk menyembah, tetapi untuk dihibur. Mereka datang lalu kemudian merasa sudah bayar dengan persembahan, dengan persepuluhan mereka, lalu berhak untuk mendapatkan hiburan yang mereka inginkan. Tidak heran, jarang kita dengar kata bilang, wah hari ini kebaktiannya nggak enak, nggak lucu, kurang mantep, kurang membuat bulu kuduk saya berdiri, nggak membuat sensasi rohani, saya nggak merasa dijamah. Semua itu adalah ungkapan-ungkapan orang-orang yang ingin dihibur. Tetapi seorang penyembah datang siap. Seorang penyembah datang karena setiap hari dia membangun itu di rumah. Mesbah pribadinya dengan Tuhan, kehadiran Allah setiap hari. Lalu kemudian ketika mereka berkumpul sebagai sebuah komunitas, maka mereka membangun ukupan penyembahan yang menyenangkan Bapa. Karena ada satu sama lain, lalu kemudian ada penyembahan. Dan dikatakan bahwa penyembahan itu bukan di Gerazim, bukan di Yerusalem, tetapi dikatakan di para penyembah-penyembah. Kepada kita orang-orang yang telah ditebus. Kamu adalah bait Allah. Kamu tempat kediaman Roh Kudus. Tubuhmu ini. Untuk itu sebagai seorang penyembah, tubuh kita ini harus kita pelihara dengan benar. Sehat, suci, kudus, tidak bercacat, tidak bercela, tidak terkhamirkan dengan dunia dan keduniaan dan kedagingan dan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan kesaksian kita. Bukan masalah dosa nggak dosa, haram tidak haram, bukan. Tapi berbicara apakah perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang saya bangun berkaitan dengan tubuh saya membawa kesaksian, memuliakan Tuhan atau tidak. Yang paling gampang, bila Yesus hidup di abad ke-21, akankah ia melakukan gaya hidup itu atau tidak? Kita tahu sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti jalan hidup dan jejak langkah Yesus Kristus. Akankah ia melakukannya? Bila tidak, maka kita harus menolak itu. Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu itu halal bagiku, tapi tidak segala sesuatu berguna untukku. Mari kita memakai apa yang berguna untuk tubuh kita bisa menjadi alat kesaksian dan kemuliaan bagi Allah di dunia ini.
Dan yang ketiga, bukan hanya tempat kediaman itu ditandai dengan satu sama lain adanya penyembahan yang terus-menerus dinaikkan. Yang ketiga adalah adopsi rohani. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini menarik, sahabat sekalian, karena adopsi rohani memperlihatkan adanya sebuah kedekatan. Pemanggilan kata Abba yang dipakai oleh Rasul Paulus itu dimulai diperkenalkan Yesus di dalam doa Bapa kami ketika ia mengatakan ya Abba, Bapa kami, Bapa kami. Di dalam perjanjian lama tidak ada pemanggilan kepada Yahweh sebagai Bapa, sebagai Abba untuk personal. Sedikit sekali ungkapan Abba atau Bapa itu dipakai di dalam perjanjian lama berkaitan dengan hubungan pribadi manusia. Biasanya sebagai pemula, sebagai sumber, sebagai penuntun pemimpin bangsa. Tetapi untuk menjadikan sebagai seorang anak kepada Bapa ini hanya ada di perjanjian baru. G.I. Packer, seorang teolog, mengatakan begini, segala yang Yesus ajarkan yang membuat perjanjian baru adalah baru dan lebih baik dari perjanjian lama yang membedakan kekristenan dengan Yudaisme. Dirangkum dalam pengetahuan akan kebapaan Allah, the fatherhood of God. Bapa adalah nama Kristen untuk sebutan Allah, sebutan kepada Yahweh. Inilah yang sangat berbeda, sangat unik di dalam kekristenan, di mana ada pembapaan dari Allah kepada manusia. Dan ada sebuah dokumen yang begitu menarik dalam perjanjian baru, terutama karena pada masa Romawi, seorang ibu yang melahirkan anak setelah 9 bulan dikandung, dia tidak langsung bahagia menyerahkan anak ini kepada suaminya yang menjadi bapak dari anak itu. Karena si bapak bisa menolak anak itu. Bila dia tidak berkenan, maka diberi waktu sekitar 40 hari untuk seorang bapak itu menerima, mengakui dan mengatakan ini anakku. Bila tidak, maka dengan berat hati si ibu itu akan pergi ke pinggir kota, lalu menaruh anak itu, dibuang di tembok kota itu, atau mungkin mau dimakan sama binatang buas, atau dibunuh, atau diambil, atau apa saja. Dia sudah menolak itu karena ayahnya menolak. Itu yang terjadi pada waktu itu sebelum kekristenan mempengaruhi dunia dan mempengaruhi Romawi. Tetapi bila pada waktu itu ada ibu yang ingin melepaskan anaknya, lalu diambil oleh seorang laki-laki, dan mengatakan, ibu boleh nggak saya adopsi anak ini? Maka saat itu menurut hukumnya seorang yang mengadopsi itu tidak boleh menelantarkan, tidak boleh membuang, tidak boleh memperlakukan anak itu dengan cara yang tidak terhormat. Dengan kata lain, dia harus bertanggung jawab untuk anak yang diadopsinya ini. Aneh ya, tidak seperti adopsi abad ke-21 ini ya, abad modern ini, di mana anak adopsi itu biasanya bisa diperlakukan tidak adil kalau misalnya seorang orang tua itu kemudian mendapatkan anak kandung mereka. Seringkali sayangnya anak adopsi ini dijadikan pancingan. Nah, kemudian setelah ada anak kandungnya, lalu kemudian mulailah terjadi yang namanya perlakuan pilih kasih. Tetapi di dalam perjanjian baru ketika Rasul Paulus mengatakan kita tidak lagi mendapatkan roh perbudakan, tapi roh yang memanggil Allah itu ya Abba, ya Bapa, kita diadopsi dan kita dibuang oleh Bapa
kita sebelumnya, yaitu setan. Karena kita hidup di dalam dunia, di dalam keberdosaan, di dalam keadaan yang dimana kita diperbudak sebagai seorang pendosa. Bapa kita adalah setan, bapa kita adalah si pendusta itu. Lalu kemudian ketika Yesus menebus kita, Yesus mengambil kita, memuliakan kita, maka kemudian sebagai anak yang diangkat itu, kita bisa berhak memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan Bapa Sorgawi tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu, para orang tua yang mungkin sedang menunggui anaknya sakit, atau mungkin engkau baru saja menguburkan anakmu atau keluargamu, dan engkau merasa engkau sendirian, atau ketika engkau mengalami kondisi yang terpuruk, jangan pernah berpikir bahwa engkau sendirian. Tetapi tahulah bahwa Bapa kita selalu mengayomi, memelihara, dan mencukupkan kebutuhan kita. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus akan terus-menerus membangun, menyadarkan kita akan realita adopsi rohani. Ia akan membangunkan iman dan sukacita kita untuk melihat Allah Bapa sebagai Bapa kita. Dan inilah yang akan menjaga keintiman kita dengan Allah. Inilah yang akan menjadikan kita sebagai tempat kediamannya. Ketika kita sadar bahwa saya adalah anak yang dikenan oleh Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang membuat segala sesuatu menjadi utuh, menjadi sempurna, menjadi komplit. Dan kita dibangun di atas Yesus Kristus. Hari ini sahabat sekalian, ada kabar baik. Bila kita belum ada di dalam komunitas, bila kita merasa kita cuma pergi ke gereja hanya sekedar merupakan sebuah kewajiban mingguan, mari kita terlibat. Mari kita mengingat kata satu sama lain. Mari kita mulai memperhatikan orang lain. Mulai memperlihatkan kasih kita. Mulai memberitakan, mulai menghibur, mulai membangun setiap hari. Dan kemudian kita bangun penyembahan kita kepada Allah setiap hari. Menghormati Dia, mentaati Dia, hidup seturut dengan jalan-jalannya. Dan menyadari kita ini adalah anak-anak yang dikasihinya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan sebagai anak, kita pasti akan dapat warisan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami ingin dan kami rindu untuk menjadi tempat kediaman. Ampuni kami bila selama ini kami mengabaikan kehadiran Kristus, kehadiran Bapa Surga, kehadiran Roh Kudus Allah Tritunggal itu di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan panggilan kami sebagai seorang penyembah. Ampuni kami kalau kami berpikir kami ini bisa ditolak senantiasa oleh Allah. Tapi hari ini Bapa, Engkau menerima kami. Engkau menyambut kami. Engkau menjadikan kami anak kekasih-Mu. Dan biarlah setiap kami bertumbuh di dalam kerinduan akan Engkau. Dan mengatakan seperti Daud berkata, betapa indahnya kediaman-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Hati dan tubuhku ini haus dan rindu akan Engkau. Dan biarlah itu setiap hari kami bangun untuk nama-Mu dinyatakan di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.